Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata. Mudik bersama teman yang ternyata sudah meninggal. Kisah ini bersumber dari Bri Story. Beberapa hari sebelum Lebaran 2018, hampir tengah malam, Yuda sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang menggunakan bis. Hanya tinggal beberapa jam lagi sampai tujuan. Seluruh lampu kabin dalam keadaan mati, gelap jadinya. Namun, sesekali sekelebat cahaya dari luar memberi sedikit penerangan di dalam bis. Garis remang berbagai warna menggurat setiap objek yang dilalui. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi tampakan tiap penumpang masih bisa terlihat sesekali. Sepi mendominasi, tapi sesekali suara mesin kendaraan lain di luar terdengar samar. Entah itu mereka yang sedang mendahului ataupun didahului. Jalur panjang tol Cipali menghantarkan ribuan kendaraan berisi berbagai insan yang sedang terbekap rindu akan pulang kampung halaman. Begitu pula dengan Yuda. Saat-saat seperti ini adalah saat yang dia tunggu setiap tahunnya. Waktu di mana dia bisa pulang ke rumah, bertemu orang tua dan anggota keluarga lainnya, menumpah rindu, melepas penat. Sudah hampir 7 tahun lamanya Yuda bekerja di Jakarta. Selepas kuliah, dia langsung merantau ke ibu kota, mencari nafkah, coba berdiri di atas kaki sendiri. Sesak dan pengap metropolitan jadi makanan sehari-hari. Ingin sekali sebenarnya dia untuk pulang ke Semarang seringkali, tapi waktu tidak memungkinkan. Hanya pada saat libur lebaran seperti ini saja bisa pulang ke rumah, mudik. Rumah tempat tinggal yang terletak jauh dari pusat kota menjadikan suasananya masih berbau pedesaan. Udaranya segar dan bersih. Di banyak bagian masih terbentang pesawahan. Sejak lahir, Yuda sudah hidup dengan lingkungan seperti itu. Masa kecil hingga remaja dihabiskan dengan menikmati suasana menyenangkan dan menenangkan. Makanya, Yuda selalu ingin pulang. Dia harus pulang, apalagi pada hari raya Idul Fitri. Yuda duduk sendiri di kursi tengah sebelah kanan, lebih dekat ke belakang. Tas punggung lusuh dia letakkan di kursi kosong sebelahnya. Entah mengapa, menjelang Idul Fitri kali ini, bis yang Yuda tumpangi isinya tidak penuh. Cenderung kosong malah, tidak sampai setengah dari kapasitas maksimum. Yang pasti, Yuda sangat menikmati perjalanan. Setiap detiknya menyenangkan, setiap jengkalnya membangkitkan senyuman, membuatnya tidak sabar untuk segera sampai. Sementara bis terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelap malam. Mungkin karena sudah tengah malam, ditambah jumlah penumpang yang tidak penuh, suasana di dalam sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan, tidak ada suara sama sekali. Dalam keheningan, Yuda coba memperhatikan penumpang satu persatu. Ada yang tertidur pulas, ada yang masih terjaga, ada yang sedang melamun menatap luar jendela, ada yang terus-terusan memainkan ponselnya, dan lain sebagainya. Semua orang tampak tidak mempedulikan sekitar, asik dengan aktivitas masing-masing, termasuk juga dengan tidak mempedulikan Yuda yang menatap mereka satu persatu dalam keremangan. Ternyata tidak semua asik sendiri. Dalam gelap,
Yuda melihat ada anak perempuan berumur sekitar 4 tahun. Kepalanya menyembul dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Yuda. Rambutnya dikepang 2. Lucu sekali. Walaupun gelap, tapi jelas terlihat kalau anak kecil itu sedang mengintip memperhatikan Yuda. Yuda tersenyum ke arah anak itu. Tapi si anak malah menarik turun kepalanya. Jadi tidak terlihat lagi. Tersipu malu di balik sandaran kursi. Tapi hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian, perlahan kepalanya muncul lagi. Kali ini tidak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajahnya terlihat. Lucu sekali. Tentu saja, lagi-lagi Yuda tersenyum ke arahnya. Lalu dibalas senyum kecil oleh si anak perempuan. Candaan Yuda dan anak perempuan lucu ini berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya sang ibu yang duduk di sebelahnya terdengar suaranya. "Nilam, ayo tidur lagi nak." Begitu kata ibunya. Oh, ternyata anak perempuan cantik dan lucu ini namanya Nilam. Begitu pikir Yuda. "Om, Mama, ada Om." Begitu Nilam bilang ke ibunya, sambil menunjuk jari ke arah Yuda yang duduk di belakang mereka, berjarak beberapa kursi. Melihat itu, Yuda kembali tersenyum sambil sedikit tertawa kecil. Tidak lama kemudian, ibunya Nilam yang sejak tadi hanya terdengar suaranya saja, tiba-tiba ikut muncul dari balik kursi. Perempuan cantik dengan rambut hitam tergerai. Wajahnya tersapu cahaya terang yang tiba-tiba datang dari luar. Wajah perempuan itu pucat. Mungkin kelelahan karena sedang dalam perjalanan. Itu kesimpulan yang Yuda bisa ambil. "Nilam, tidak ada siapa-siapa. Ayo, tidur lagi ya sayang." Begitu ibunya Nilam bilang, sambil wajahnya mengarah ke Yuda. Tapi yang aneh, matanya malah menatap ke arah lain, cenderung menunduk. "Om, Mama, ada Om." Sekali lagi Nilam bilang begitu. "Sudah nak, sini duduk yang benar." Begitu ibunya Nilam bilang. Kali ini nadanya agak tinggi. Nilam menuruti perintah ibunya, lalu duduk di kursinya. Tidak terlihat lagi. Setelah itu, Yuda hanya mendengar samar obrolan pelan antara Nilam dan ibunya. Nyaris berbisik. Ya sudah, kembali seperti semula. Yuda tenggelam lagi dalam lamunan, menikmati perjalanan. Tapi menyenangkan, Yuda menikmati bercanda dengan Nilam walau sebentar. Tepat tengah malam, tiba-tiba bis berbelok masuk ke salah satu tempat peristirahatan. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Yuda tidak tahu pasti. Benar, bis masuk ke satu tempat luas yang di dalamnya banyak kendaraan parkir. Suasananya ramai, walau tidak terlalu banyak penerangan. Kemudian bis berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah sudah benar-benar berhenti, supir dan kondektur mempersilahkan penumpang turun untuk beristirahat sejenak selama beberapa waktu. Yuda juga memutuskan untuk turun sebentar. Tapi sebelum itu, dia melihat Nilam dan ibunya juga sedang berjalan menuju pintu keluar. Sekali dua kali, Nilam menoleh ke belakang, mencari keberadaan Yuda. Dan akhirnya Nilam bisa tersenyum setelah sudah bisa melihat Yuda sedang berjalan di belakangnya. Yuda membalas senyum. Yang aneh, Nilam seperti tersenyum dalam kebingungan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Kemudian, setelah sudah di luar bis, Yuda tidak melihat lagi keberadaan Nilam dan ibunya. Mereka menghilang, entah kemana. Berjalan sedikit menjauh,
Kemudian Yuda mencari tempat untuk duduk dan menghabiskan waktu. Tapi tidak lama. Beberapa menit kemudian, ia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut. Agak sepi. Yuda memilih duduk di situ. Sementara itu, di lain tempat, entah sudah berapa kali Hudar menguap. Kantuk mulai menyerang sejak menjelang jam 12 tadi. Berkendara sendirian, Hudar memutuskan untuk mudik hari itu juga, sepulang kerja sore harinya. Tapi karena macetnya Jakarta, perjalanan jadi tersendat. Akibatnya, ia masih berada di tengah tol Cipali pada tengah malam. Seperti Yuda, Hudar berstatus pekerja di Jakarta yang punya kampung halaman di Semarang. Sama dengan kebanyakan orang Indonesia, Hudar juga mudik menjelang Lebaran. Wah, aku gak kuat lagi. Harus cari kopi. Ngantuk banget ini. Hudar bergumam sendiri ketika kantuknya makin menjadi-jadi. Lalu dia berniat untuk mampir di tempat peristirahatan yang ada di depan untuk sejenak berhenti. Padahal hanya tinggal beberapa jam lagi sampai Semarang. Tapi tetap Hudar harus berhenti. Sampai akhirnya di kejauhan Hudar melihat ada tempat peristirahatan. Lega hati melihatnya. Setelah sampai, dia langsung membelokkan kendaraan, masuk ke satu area luas dengan banyak kendaraan yang juga sedang beristirahat. Sebentar berputar-putar, Hudar akhirnya memilih untuk parkir di satu tempat kosong di sebelah bis besar. Akhirnya bisa istirahat sebentar, begitu Hudar bilang dalam hati. Setelah keluar dari mobil, Hudar sedikit meregangkan badan, melemaskan otot-otot tubuh, menyalakan rokok. Lalu Hudar kemudian berjalan mencari warung makan yang tempatnya tidak terlalu ramai. Setelah agak jauh melangkah, Hudar menemukan tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk duduk dan menikmati segelas kopi. Warung makan yang tidak benderang dan ramai seperti warung lainnya. Memilih kursi yang agak di pinggir, Hudar lalu memesan segelas kopi dan lagi-lagi menyalakan rokok. Suasana warung persis seperti yang diharapkan. Hanya beberapa meja yang terisi. Dengan begitu, bisa istirahat tanpa gangguan. Tak makan waktu lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Beberapa teguknya sedikit banyak bisa mengurangi kantuk dan penat yang Hudar rasakan di dalam kendaraan tadi. Sambil melepas lelah, Hudar melihat-lihat layar ponsel, berselancar melihat-lihat lini masa media sosial. Cukup lama asik dengan ponselnya, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Walau tidak melihat langsung, tapi Hudar merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Ada seseorang di sudut lain warung yang sepertinya sedang terus memperhatikan. Siapa? Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.